بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita bersama sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita adalah pembahasan tentang al-iman bikulli ma akhbara bihi Rasul, beriman dengan segala apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah berlalu kepada kita tentang rukun iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tentang kisah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang malaikatul maut yang ingin mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kita juga telah menceritakan tentang Al-Isra dan Mi'raj. Pada pagi yang mulia ini insyaallah kita akan menyampaikan kabar yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Beliau Syekh Ibnu Qudamah menyebutkan wa min dalika asyratus sa'ah, dan di antara berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang tanda-tanda hari kiamat, mithlu khurujid dajjal wa nuzuli Isa bin Maryam, seperti keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa ibni Maryam, fayaqtulahum,
Lantas Nabi Isa pun membunuh Dajjal. Wa khuruji Ya'juj wa Ma'juj, serta keluarnya makhluk Allah yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Ini nama untuk kelompok. Wa khurujud dabbah, dan keluarnya hewan yang besar. Wa tulu'is syamsi min maghribiha, dan keluar terbitnya mentari dari tempat terbenamnya. Wa ashbahi dzalika mimma sahha bihin naql, dan hal-hal yang serupa yang sahih periwayatannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita tentang asyaratus sa'ah. Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan al-amru tsalits asyaratus sa'ah. Perkara ketiga adalah tanda-tanda as-sa'ah, hari kiamat. Al-asyrat jamak dari kata syaratun, yang artinya secara bahasa adalah al-allamah, yaitu tanda. Was-sa'ah secara bahasa artinya adalah al-waqtu awil hadiru min, waktu atau waktu kejadian darinya. Wal muradu biha huna al-qiyamah, yang dimaksud di sini tentang asyratus sa'ah adalah tentang kejadian hari kiamat. Kemudian Al-Imam Muhammad ibn Utsaimin beliau mengatakan fa amma asyratus sa'ah syar'an, adapun tanda-tanda kiamat secara bahasa, secara syariat adalah al-alamatut ad-dala ala qurbi yaumil qiyamah, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan akan dekatnya hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya dalam surah Muhammad ayat 18, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha." Tidaklah mereka menanti kecuali kedatangan kiamat secara tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, sedangkan kiamat tersebut telah datang tanda-tandanya. Wa dzakara al-muallif min asyratis sa'ah ma yali. Kemudian Al-Imam Muhammad ibn Utsaimin menyebutkan, Al-Imam Ibn Qudamah, penulis matan dari kitab Lum'atul I'tiqad, menyebutkan tanda-tanda kiamat sebagaimana berikut. Sebelum kita menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, para ulama dalam masalah tanda kiamat mereka membagi. Ada yang mengatakan tanda kiamat bizaman, dengan waktu. Apakah waktu yang dahulu, ataukah waktu yang sedang terjadi, ataukah waktu yang akan terjadi. Sebagian ulama mengatakan tanda itu ada tanda yang telah berlalu, ada yang tanda akan terjadi. Sebagian yang lain mengatakan tanda kiamat itu ada yang di langit, ada yang di bumi. Sebagian yang lain mengatakan tanda kiamat itu ada yang besar, ada yang kecil. Perbedaan di antara pendapat ulama tersebut, ya, intinya adalah satu, akan ada hari kiamat. Akan ada hari kiamat. Apakah tanda itu telah berlalu, sedang terjadi, akan terjadi, atau apakah tanda itu tanda yang besar, tanda yang kecil, apakah tanda itu tanda
yang terjadi di langit atau terjadi di bumi, itu semua menunjukkan akan adanya hari kiamat. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah, keyakinan as-salafiyah. Mereka meyakini adanya hari kiamat, meyakini adanya hari kiamat. Ada sebagian kelompok yang mereka menolak tentang adanya hari kiamat, dan sebagian agama yang menolak tentang adanya hari kiamat. Menurut mereka ini dunia itu ada demikian, tidak ada yang mencipta, dan dia akan tetap ada selama-lamanya, tidak akan pernah sirna. Ada yang mengatakan bahwasanya manusia itu dia ada, kemudian nanti dia mati, kemudian dia akan kembali ada dalam reinkarnasi kehidupan. Ini keyakinan sebagian kelompok dan sebagian agama. Dan ini semuanya adalah penyimpangan daripada aqidah as-sahihah. Aqidah yang benar meyakini adanya yaumul akhir, hari akhir, hari kiamat, hari kiamat. Dan kiamat itu memiliki nama yang banyak. Setiap nama memiliki sifat. Kadang-kadang disebut dengan yaumul qiyamah, kadang-kadang disebut dengan yaumul akhir, kadang-kadang disebut dengan yaumul ma'ad, kadang-kadang disebut dengan yaumul jaza. Itu semua memiliki makna dari nama-nama, ya, nama kiamat tersebut. Tanda kiamat yang telah berlalu kepada kita adalah kematian Nabi kita yang tercinta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain. Aku dan hari kiamat diutus seperti ini. Nabi SAW menunjukkan kepada jemarinya, mengisyaratkan kepada jari telunjuk dan jari tengahnya. Artinya dekat. Maka di antara tanda kiamat adalah kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dekat. Ini kita disebut dengan umat akhir zaman. Umat akhir zaman. Kenapa dikatakan umat akhir zaman? Karena tidak ada lagi nabi dan rasul setelah kematian Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ada yang ngaku nabi. Nah, itu tanda kiamat juga. Tanda kiamat, kata Nabi SAW, akan keluar 30 lebih dari Dajjalun. Dari Dajjalun, manusia yang pendusta. Dajjal itu artinya pendusta besar, yang dia mengaku sebagai seorang nabi, seorang rasul. Dan itu sudah muncul di zaman Nabi SAW. Yang mengaku nabi, bahkan mengaku Tuhan, di zaman Nabi sudah muncul. Nah, di zaman sekarang pun ada. Di zaman sekarang pun ada. Yang ajaibnya banyak pengikutnya. Yang ajaibnya banyak pengikutnya. Ini jemaah, pentingnya mempelajari akidah. Pentingnya mempelajari akidah. Kenapa? Karena terkadang manusia itu menyimpang, dia tidak sadar di atas penyimpangannya. Oleh karenanya, kalau dia belajar akidah yang benar, dia akan tahu yang mana kelompok-kelompok yang menyimpang. Nabi SAW telah mengkhabarkan kepada kita, iftaraqatil yahud ihda wa sab'ina firqah. Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 kelompok. Waftaraqatin nasara ila tintain wa sab'ina firqah. Sedangkan Nasrani akan terpecah belah menjadi 72 kelompok. Waftaraqati ummati ila 73 firqah. Umatku terpecah belah menjadi
73 golongan. Kata Nabi, kulluha finnar, semua masuk ke dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu saja. Kecuali satu saja kelompok. Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Dalam riwayat Ahlus Sunnah, dalam riwayat Al-Jamaah, dalam riwayat Ta'ifatun Mansurah, dalam riwayat Ta'ifatun Firqatun Najiyah. Demikian, Nabi tidak menyebutkan kepada perorangan, tapi Nabi SAW menyebutkan kepada sifat. Padahal yang ditanya siapa? Nabi menjawab Ta'ifatun Mansurah, kelompok yang diberikan kemenangan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa mereka? Ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang aku berada padanya pada hari ini dan para sahabat-sahabatku yang ikut dengan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun para ulama mengatakan dari 73 golongan tersebut semuanya Islam. Semuanya Islam. Hanya satu yang masuk surga, yang lainnya masuk ke dalam surga setelah mendapatkan hukuman sesuai dengan kadar dosa yang dia buat. Karena Nabi mengatakan ummati iftaraqati ummati ila thalathati wa sab'in. Berarti Nabi SAW masih mengaku mereka adalah umatnya Nabi. Berarti mereka umat Islam. Hanya saja mereka melakukan penyimpangan dalam akidah. Melakukan penyimpangan dalam akidah. Adapun kelompok-kelompok besar yang mereka melakukan kebid'ahan di dalam Islam, para ulama menyebutkan sumbernya ada 4. Yang pertama Al-Qadariyah. Yang kedua Khawarij. Yang ketiga Murji'ah. Yang keempat Jahmiyah. 4 kelompok besar ini darinya lahir kelompok-kelompok yang bermacam-macam. Darinya lahir kelompok-kelompok yang bermacam-macam. Sumbernya dari 4 ini. Ya, sebagian ulama menambah 5 dengan Rafidhah. Allahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya jemaah sekalian, tanda-tanda kiamat yang akan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Yang pertama, khurujud dajjal. Keluarnya Dajjal. Sebagian ulama mengatakan tanda kiamat keluarnya Dajjal ini tanda kiamat yang besar. Bahkan menjadi ijma' di kalangan ulama, keluarnya Dajjal adalah tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar itu ya akan datang secara bertubi dengan waktu yang singkat. Secara bertubi, kalau sudah keluar dia, maka keluar terus berikutnya. Namun tidak ada yang menyebutkan rentetannya. Siapa dulu yang keluar? Dajjal, Dabbar. Itu di sini perbedaan para ulama. Sehingga tidak ada satupun yang menjelaskan tentang datangnya kiamat secara berurutan. Ini dulu. Tidak demikian. Adapun yang sering didengar di media-media itu cocokologi yang dicocok-cocokkan. Ya, sebagian muncul demikian. Cocokologi itu mengatakan ini demikian. Nanti kalau perairan danau nah itu kering, itu kiamat. Itu dulu pernah kering. Ya, subhanallah. Kemudian orang-orang cocokologi memberikan gambaran, udah kayak dukun dia, mengatakan demikian. Kemudian dengan kisah yang disampaikan bahwasanya jumlah khalifah demikian, kemudian jumlah bumi umurnya sekian, kemudian dia perhitungkan. Nabi saja tidak berani menjawab pertanyaan malaikat Jibril, akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Ini Nabi nggak bisa menjawab.
Sehingga Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya nggak lebih paham dibandingkan yang bertanya. Maksudnya sama-sama nggak paham. Jangankan kita, jangankan Nabi SAW, malaikat Jibril saja yang membawa agama dari langit kepada Nabi Muhammad SAW nggak tahu kapan kiamat terjadi. Ini malaikat Jibril. Bagaimana dengan manusia yang aku dulu pernah isu 2010, kemudian isu 2020, 2011, kemudian 2020, kemudian kemarin tuh yang muncul kemarin cocokologi itu, ya, datang COVID nggak jadi kiamat katanya, diundur. Gimana nih? Ya, cocokologi semua. Ingat jemaah, kiamat itu ilmu ghaib yang tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kapan terjadinya. Nabi hanya memberikan tanda, tapi tidak prediksi kapan sekian, tidak. Dan tanda-tanda itu muncul secara bertahap. Di sini Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan yang pertama khurujul ad-dajjal, khuruj dajjal. Sebagian ulama menyebutkan yang pertama adalah khurujul mahdi, keluarnya Imam Mahdi. Nah, kemarin orang cocokologi juga katanya sudah ketemu Mahdi. Entah di mana dia kenalan. Ya, Mahdi sudah hidup sekarang di Mekah. Dengan ini demikian. Ini semua jemaah, ya, dia nggak sadar. Dia itulah tanda kiamat. Dia nggak sadar, dia itulah tanda kiamat. Kenapa? Dajjal. Dia itu Dajjal. Dia sudah berdusta. Dajjal maksudnya sang pendusta besar. Dia mengakui bahwasanya demikian. Dia sendiri nggak sadar bahwasanya dia itu bagian daripada tanda adanya datangnya hari kiamat. Karena nanti akan ada tanda kiamat itu, jemaah. Manusia-manusia yang berdusta dengan membawa dosa-dosa besar. Di antaranya sampai dia mengaku nabi, mengaku Tuhan. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan keluarnya Imam Al-Mahdi sebelum keluarnya Dajjal. Keluarnya Imam Mahdi. Mahdi ini salah satu keturunan yang sampai kepada garis Nabi SAW. Namanya sama dengan Nabi kita yang mulia, Muhammad. Ya, nasabnya juga sama, bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Beliau dari keturunan Nabi SAW, dari keturunan Husain atau Hasan bin Ali. Dan beliau nanti akan muncul di akhir zaman. Kapan zamannya kita nggak tahu. Tapi orang yang beriman ini perkara gaib. Ya, mengimani segala apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini diantara rukun, ya, beriman kepada Rasulullah. Ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka rukunnya adalah apa? Seseorang mengimani segala apa yang dikhabarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terutama dari perkara-perkara yang gaib. Karena yang dibawa Rasul ada perintah, ada larangan, dan ada khabar. Ada perintah, ada larangan, dan ada khabar. Berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman turunnya Imam Mahdi itu atau hadirnya Imam Mahdi, zaman itu adalah zaman yang penuh dengan kezaliman, penuh dengan, ya, perbuatan keji di zaman tersebut. Nah, Imam Mahdi lah nanti yang akan menegakkan keadilan pada masa tersebut. Dan hadis tentang hadirnya Imam Mahdi, para ulama mengatakan hadisnya mutawatir secara makna. Walaupun lafadznya berbeda, tapi maknanya sama. Ya, jemaah sekalian, ini apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Beliau mengatakan tawatarul athari fil Mahdi. Ya, hadis-hadis tentang Imam Mahdi itu riwayatnya mutawatir. Wa fiha sahih wal hasan wal dhaif wal munjabir. Hadis-hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, tapi dhaifnya munjabir, terangkat karena dukungan hadis-hadis yang lain. Yang lemah maka terangkat menjadi hadis yang hasan li ghairihi.
Wa hiya mutawatiratun bila syak wala syubhah. Hadis-hadis tentang datangnya Mahdi itu mutawatir. Ya, tidak ada keraguan padanya. Nuqila dzalika anhu Siddiq Hasan fi kitabih Al-Ida'ah. Kata Al-Imam Syaukani, Siddiq Hasan Khan ini salah satu ahli hadis. Dia menukilkan di dalam kitabnya Al-Ida'ah tentang berita-berita. Wa mimma sahha ahadits al-Mahdi, ya, Ibnu Qayyim fi kitabih, dan di antara hadis yang disahihkan oleh Imam tentang Imam Al-Mahdi, kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim, Al-Manarul Munir fi Sahihi wa Dhaif. Baik jemaah, kemudian selanjutnya keluarnya Dajjal. Dajjal ini secara bahasa, ya, diambil dari kata, ya, yang mubalaghah, kata hiperbola dari kata dajlu. Dajjal diambil dari kata yang hiperbola, asal katanya dajlu. Dajlu artinya adalah al-kadzibu, yaitu dusta. Jadi kalau dusta, hiperbolanya apa? Sangat pendusta, gitu ya. Ini bahasa kita. Dusta, sangat pendusta. Nah, Dajjal itu adalah para pendusta besar. Wal tamwi, yang suka membuat kepalsuan. Secara syariat, Dajjal itu artinya adalah rajulun mumawwihun, seorang, ya, yang memawih, pembawa berita palsu. Yakhruju fi akhir zaman, dia akan muncul di akhir zaman. Yadda'i rububiyah, yang pada akhirnya dia mengaku sebagai seorang apa? Seorang Tuhan. Ini Dajjal. Ya, jadi yang ngaku-ngaku Tuhan, yang sudah muncul sekarang itu, dia itu Dajjal. Yang mengaku-ngaku sebagai nabi, mengaku menjadi rasul, mengaku menjadi malaikat Jibril, mengaku menjadi Tuhan, nah, itu dia Dajjal. Ya, orang yang berdusta saja bisa dikatakan Dajjal. Orang yang berdusta saja dikatakan Dajjalu. Ya, kalau banyak dustanya disebut dengan Dajjal. Ya, pendusta, orang yang sering berdusta, ya, dusta besar. Wa khurujuhu thabitun bis sunnah. Tentang keluarnya Dajjal ini telah sahih beritanya di dalam hadis-hadis Nabi SAW wal ijma', dan telah menjadi kesepakatan para ulama. Tapi jemaah sekalian, yang ajaibnya, cerita Dajjal nggak disebutkan dalam Al-Quran. Dajjal itu nggak ada ceritanya dalam Al-Quran. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, cerita Dajjal nggak ada dalam Al-Quran. Yang ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Makanya orang-orang Mu'tazilah, ya, apalagi ghulat Mu'tazilah, mereka kan membagi tentang periwayatan. Ya, dulu pernah kita sampaikan, periwayatan itu ada yang periwayatan ahad dan ada periwayatan yang mutawatir. Kalau mereka yang ahad nggak mau terima, yang mutawatir dia mau terima. Yang mutawatir itu kebanyakannya Al-Quran, seluruh Al-Quran periwayatan yang mutawatir. Kemudian dalam hadis, ya, sebagiannya adalah mutawatir. Yang ahad mereka nggak mau terima. Tujuannya apa? Untuk menolak hadis ahad. Kalau mereka sudah menolak hadis ahad, mereka akan menolak berita-berita tentang hari kiamat. Ini jemaah orang-orang Mu'tazilah. Sehingga mereka sebagian besar mereka tidak percaya tentang akan siksa dan azab kubur ketika seorang berada di dalam kuburnya. Berusaha menolak dengan akalnya, membedakan antara hadis yang mutawatir dengan hadis yang ahad. Makanya muncul manusia-manusia yang mereka menolak, pertama di zaman Nabi, mereka menolak hadis secara keseluruhan. Nabi SAW mengatakan, sayati alaikum zamanun, akan datang nanti di antara kalian sebuah sewaktu zaman, ya, satu zaman. Rajulun yattaki'una ala arikatihi, manusia-manusia yang mereka bersandar di atas divan-divannya. Ya'tihi minhu, ya'tihi minni, atau ya'tihi ilaih, akan datang kepadanya,
khabar dari kepadaku. Kemudian dia katakan, ma wajadna fi kitabillah akhadna. Yang kami temukan di dalam Al-Quran kita ambil. Ya. Wa ma lam yajid minhu tarakna. Yang kami nggak temukan di Al-Quran kita buang. Kalau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya apa? Qur'aniyun. Kelompok yang hanya beriman dengan Al-Quran tapi nggak beriman dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nabi sudah kabarkan itu 1400 tahun yang lalu lebih. Beliau telah kabarkan ada manusia nanti datang berita dariku, kata Nabi, dia tidak mau terima. Dia hanya mengambil apa yang ada di dalam Al-Quran. Bahasanya bagus, kita nggak mau nerima kalau nggak ada yang Al-Quran. Jadi semua fokusnya kepada Al-Quran saja. Sehingga mereka menolak hadis-hadis Rasulullah SAW. Setelah dibantah kelompok-kelompok ini, mereka bingung. Mereka bingung karena Al-Quran itu nggak bisa seseorang melakukan perintah-perintah Al-Quran secara keseluruhan kecuali dengan penjelasan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW seperti cara sholat. Cara sholat mereka nggak tahu bagaimana caranya. Oh, kalau muamalah kita terima, kata mereka. Maka mereka mengambil ya hadis-hadis yang muamalah. Hadis-hadis i'tiqadiyah nggak mereka terima. Hadis-hadis i'tiqadiyah terkait dengan apa? Masalah hadis-hadis tentang yang perkara keyakinan, perkara gaib, mereka nggak mau terima. Kemudian mereka bagi hadis secara menjadi mutawatir, kemudian hadis menjadi ahad. Yang mutawatir kita ambil, yang ahad kita nggak bisa ambil. Maka mereka tolak itu hadis-hadis ahad. Sementara hadis khurujud dajjal, para ulama mengatakan hadisnya mutawatir, tapi mereka nggak mengatakan tidak. Hadisnya hadis ahad, kita nggak terima. Demikian pula siksa kubur, adab kubur, nikmat kubur, mereka juga mengatakan hadisnya adalah hadis yang ahad, padahal hadisnya adalah hadis yang mutawatir. Baik jemaah, Al-Quran tidak menceritakan tentang keluarnya Dajjal. Hadis Nabi SAW menceritakan tentang keluarnya Dajjal bahkan sampai tingkatan mutawatir secara makna. Baik, di sini para ulama juga mereka bersepakat tentang keluarnya Dajjal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Qulu Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam wa a'udhu bika min adabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini doa yang Nabi SAW perintahkan kepada kaum muslimin. Ketika mereka sholat, di akhir sholatnya hendaknya dia berdoa dengan doa ini. Macam-macam lafadznya. Ya, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masih dajjal wa a'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam. Ada lafaz yang demikian, ada lafaz juga yang demikian. Allahumma, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Masihid Dajjal, dan aku juga berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim dan hadisnya sahih. Nabi SAW itu juga senantiasa ya, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam salatnya dari Dajjal. Ya, bahkan tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah di muka bumi ini kecuali mereka mengingatkan kepada umatnya tentang fitnah Dajjal. Jadi semua nabi itu percaya adanya Dajjal, dan semua nabi itu telah memberikan peringatan kepada umatnya tentang akan keluarnya makhluk Allah yang bernama Dajjal. Makhluk Allah bernama Dajjal. Dan Dajjal ini jemaah, ya, sebagian kelompok di antaranya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Khawarij, mereka mengatakan itu bukan makhluk Allah, tapi Dajjal ini adalah rumus apa? Sebagai tanda kerusakan alam, ya, tanda atau rumusan kerusakan alam itu demikian. Jadi bukan ada manusia bersosok demikian, tidak. Ya, kata mereka demikian.
Bagaimana kisah Dajjal tersebut? Ya, kisah Dajjal tersebut ya adalah annahu yakhruju min tariqi baina Syam wal Iraq. Dajjal akan muncul dari negeri antara negeri Syam dan Irak. Fayada'un nasa ila ibadatihi. Dia akan mengajak manusia untuk beribadah kepadanya, untuk menyembahnya. Fa'aktsaru man yattabi'uhu al-yahud. Yang paling banyak, ini berarti tidak membatasi. Yang paling banyak di antara pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi, wan nisa, dan para wanita. Ya, hati-hati para wanita. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau sudah keluar Dajjal, jangan kamu datangi, tapi kabur, lari. Perempuan-perempuan masuk ke dalam rumah, tutup semua pintu dan jendela. Jangan keluar. Karena siapapun yang ketemu Dajjal tidak akan selamat dari fitnah Dajjal. Ya, kemudian Nabi SAW perintahkan kita untuk membaca apa? 10 ayat dari surat Al-Kahfi. 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Wal A'rab, dan orang-orang Arab pinggiran dari kalangan Badui. Mereka pun nanti menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Wa yattabi'u sab'una alfan min Yahud Asfahan. Kemudian ada sekitar 70.000 manusia dari kalangan Yahudi Asfahan yang menjadi pengikut Dajjal. Fayasiru fil ardi. Dajjal itu akan berjalan keliling ke dunia ini. Keliling dunia ini Dajjal. Dan dia punya kemampuan yang di luar kemampuan manusia biasa. Ahli sunnah mengatakan itu bukan sihirnya. Sebagian kelompok mengatakan itu sihir. Ya, orang Mu'tazilah, Jahmiyah mengatakan itu sihir. Ya, atau menjadi rumusan tanda kerusakan alam. Padahal bukan. Dajjal ini makhluk Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi dia akan merusak bumi dan dia keliling ke muka bumi ini untuk menebarkan fitnah. Ya, di antara kemampuan-kemampuan yang dia buat, ya, dia bisa menghidupkan orang mati. Itu Dajjal. Sampai nanti ada fitnah manusia itu ketika ditanya di mana orang tuamu, dia nggak tahu di mana orang tuanya. Dikatakan sudah meninggal, di mana kuburannya? Diantar di kuburannya. Kemudian kalau orang tuamu saya hidupkan, kamu mau menjadi pengikutku? Dia katakan, iya. Dihentakkan di bumi, bangkit orang tuanya, hidup. Maka dia beriman dengan Dajjal. Ini Dajjal ini surganya neraka, nerakanya surga. Maksudnya bagaimana? Di tangan atau salah satu dari tangan Dajjal itu ada api, ada apa? Ada air. Apinya Dajjal itu air. Airnya Dajjal itu api. Ya. Ini pendusta besar Dajjal. Nah dulu di Hindia ada namanya Syekh Baba. Tahu antum? Berita Syekh Baba. Antum buka di YouTube itu ada. Syekh Baba itu dikatakan Dajjal. Dia mengeluarkan tepung dari tangannya, kemudian bisa menyembuhkan orang buta, orang tuli dan lain sebagainya. Itu. Ya. Padahal ini disebutkan oleh para ulama, ini sihir zaman kuno. Ini sihir zaman kuno. Ya. Si Dajjal itu lebih dahsyat daripada dia. Ini seluruh dunia dimasuki Dajjal hanya 40 hari dia di dunia coba. Dajjal sebentar di dunia, hanya 40 hari. Tapi hari pertama seperti setahun. Hari pertama seperti setahun. Hari kedua seperti sebulan. Hari ketiga seperti sepekan. Hari keempat seperti hari-hari kita biasa. Tapi dia keliling dunia. Kecuali 2 tempat nggak bisa dia masuki. Karena ada malaikat yang menjaga di sana. Mekah dan Madinah. Maka alangkah buruknya manusia yang mencela 2 kota suci ini. 2 kota suci ini dijaga oleh malaikat langsung. Ada perbatasan yang dia tidak akan bisa masuk Dajjal ke dalamnya. Dia takut melihat malaikat penjaga 2 kota tersebut. Mekah dan Madinah. Oleh karena itu kata Nabi SAW, siapa di antara kalian bisa mati, maka matilah di Madinah. Kalau dia bisa mati ke negeri Madinah.
Ada keutamaan sendiri orang yang mati di Madinah itu akan mendapatkan syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jemaah sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan kisah tentang Dajjal di pertemuan besok. Ya, kita belum selesaikan kisahnya, dan masih banyak beberapa kisah tentang Dajjal. Allahu a'lam bishawab. Ini yang kita sampaikan. Banyak kurang saya mohon maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Saya mohon ampun. Billahi taufiq wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.